Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman, hafizakumullah. Pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Sebetulnya pertanyaannya ini banyak sekali ya. Tapi kalau saya sebut semua ini akunnya, waduh, malah tambah lama ini. Saya akan bacakan satu pertanyaan dari salah satu akun. Yang pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon informasinya umroh di bulan Januari atau tahun baru. Apakah harga paket umroh itu mahal atau murah? Kemudian cuacanya kalau di bulan Januari itu dingin atau panas? Atas jawabannya saya sampaikan terima kasih. Baik, saya akan jawab satu akun dulu ya, karena ini pertanyaannya sudah hampir sama gitu kan, terkait masalah harga umroh, kemudian ini tahun baru dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan harga umroh di bulan Januari atau tahun baru, ini sudah barang tentu akan ada kenaikan harga. Loh, kenapa Pak Ustadz? Karena kalau bulan Januari atau tahun baru ini kan liburan sekolah nasional atau internasional. Jadi orang yang melakukan ibadah umroh itu bukan hanya jemaah dari Indonesia, tapi penduduk lokal pun di negara Arab itu banyak yang melakukan ibadah umroh. Contoh kecil, misalnya dari kota Jeddah, penduduk kota Jeddah, kemudian penduduk kota Madinah, kota Riyadh, Abha, Tabuk, Taif, mana lagi? Kemudian banyak lagi dari Jazirah Arab, ada dari Yaman, kemudian negara-negara Teluk seperti Qatar, Emirat, Kuwait, Oman, bahkan apalagi Bahrain. Wah, Masya Allah, kalau Bahrain setahu saya itu Bapak Ibu, mereka pakai bus itu ya, rombongan, ada yang kadang 10 bis, ada 11 bis, seperti itu. Jadi bukan hanya jemaah dari Indonesia, bahkan dari negara-negara yang lain, Pakistan, Uzbekistan, Turki, kemudian Bangladesh, India, semua itu memenuhi dua tanah suci Mekah dan Madinah seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan harga Pak Ustadz? Misalkan ya, hotel yang sering ditempati oleh jemaah Indonesia biasanya kalau di Madinah itu kebanyakan kan dekat Masjid Nabawi, jarang sekali yang jauh gitu kan. Nah itu biasanya kalau liburan sekolah di tahun baru ini ditempati oleh negara-negara Arab. Nah itu dia. Sehingga mohon maaf, jemaah Indonesia ini kadang kegeser lebih ke belakang lagi. Itu pun rebutan. Kenapa saya bilang rebutan? Karena kalau mengingat ke pengalaman saya di tahun-tahun lalu, Bapak Ibu, coba bayangkan, ada salah satu travel itu yang sudah booking hotel, bahkan bukan hanya DP, dia sudah bayar penuh sama broker hotelnya. Pas jemaahnya udah nyampe di hotel, ternyata kamarnya nggak ada. Coba bayangkan, nyampe di hotel jemaah itu duduk di lobi, nggak nemu kamar Bapak Ibu. Ya, alasannya penuh. Coba bayangkan, padahal ini bukan hanya nge-DP jemaah Indonesia, tapi bayar lunas. Nah, akan tetapi, itu dia. Kalau ada yang mau bayar lebih mahal, ini yang kadang kegeser. Bahkan kadang yaitu tadi kasusnya banyak sekali jemaah udah nyampe di hotel nggak ada kamar. Ada yang sehari semalam, bahkan ada yang hampir 2 hari. Bahkan ada di antara perwakilan itu yang ngalah cari hotel yang agak lebih jauh. Nah ini terkait dengan harga. Jadi sekali lagi terkait dengan harga umroh di bulan Januari atau tahun baru, sudah barang tentu ini bisa 2 kali lipat. Kalau Ramadan udah jelas-jelas mahal ya kan. Kalau Ramadan udah jelas-jelas mahal, bisa 3 kali lipat seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau liburan sekolah juga mahal. Jadi alasannya yang pertama yaitu tadi, karena hotel-hotel yang sering ditempati jemaah haji Indonesia yang dekat-dekat masjid itu ditempati oleh penduduk lokal atau orang Arab lah ya. Karena orang Arab itu kan mohon maaf nggak sewa nggak ambil harga paket umroh seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan
jemaah Indonesia itu kan beli harga paket umroh misalnya 32 juta, 36 juta. Ya kan, itu include semuanya mulai dari transportasi, pesawat, PP gitu kan. Kalau di sana kan enggak. Mereka berangkat pakai mobil, ada yang yang pakai bis dari Bahrain, dari mana gitu kan. Sehingga mereka berani dengan harga hotel yang mahal itu, Bapak Ibu. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, biasanya untuk visa umroh itu ada kenaikan harga. Kalau tahun baru dan Ramadan seperti itu, yang biasanya dijual cuma 85 US dollar, kadang ada yang 130 US dollar seperti itu. Sehingga kadang setiap biro travel umroh itu selalu naikin harga. Nah, saya sendiri bukan membela travel haji dan umroh ya. Sebetulnya travel umroh dan haji itu Bapak Ibu nggak terlalu banyak ngambil keuntungan. Bahkan saya pernah sempat berbincang-bincang dengan owner travel itu ya, kadang mohon maaf kalau pas lagi apes ibaratnya, itu kadang pas-pasan, ibaratnya nggak ada keuntungan sama sekali. Beda dengan bulan-bulan biasa. Kalau bulan-bulan biasa kan nggak menutup kemungkinan mesti ada keuntungan. Yang namanya bisnis mesti ada lah ya. Tapi kalau di bulan Januari itu setelah saya ngobrol kadang pas-pasan Ustadz. Apa sebab? Karena kalau jemaah Indonesia mau dinaikin harganya itu kadang banyak yang ngeluh lah ini itu dan masih banyak. Itu alasan yang kedua, karena kadang visa juga dinaikkan. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga kenapa ada kenaikan harga di bulan Januari atau tahun baru. Alasan yang ketiga, harga tiket pesawat itu pun ikut naik. Ya, bukan hanya lokal tapi internasional juga ikut naik. Nah, coba bayangkan kalau di Indonesia nih, dari Surabaya ke Jakarta yang misalkan ya, kalau Lion 1.200.000, itu kalau liburan sekolah beda lagi. Bisa 1.700.000, bisa 1.500.000 seperti itu. Itu pun kadang rebutan juga seatnya gitu kan. Sehingga setiap travel haji dan umroh itu kadang menjual harga paket agak sedikit mahal. Paham ya? Ini terkait dengan harga. Kemudian untuk cuaca ya, ini cuaca yang ditanyakan. Ustadz, kalau bulan Januari dan Februari, ini bulan Januari dan Februari apakah cuacanya panas atau dingin? Nah, ini untuk bulan Januari sudah barang tentu dingin Bapak Ibu. Artinya apa? Tolong dipersiapkan dari sekarang, seperti baju tebal, jaket tebal gitu kan. Kemudian jangan lupa juga siapkan obat batuk, obat pilek ya, tapi jangan lupa minta resep dokter. Waduh, setelah saya perhatikan kemarin saya pernah upload ya, pernah ngevlog di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah itu. Yang namanya orang batuk itu Bapak Ibu, jemaah batuk-batuk itu saut-sautan. Pokoknya kalau diibaratkan seperti, mohon maaf ya, mohon maaf beribu-ribu maaf, seperti kodok yang ada di sawah, seperti itu. Jadi mohon dipersiapkan baju tebal atau jaket ya. Kemudian jangan lupa obat-obatan seperti tolak angin, antangin, dan sejenisnya seperti itu. Obat batuk itu memang perlu dan harus dipersiapkan. Karena kalau di sana seperti yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, harganya tentu agak sedikit mahal ya kalau di cruise dengan uang Indonesia. Jadi mendingan beli di sini, minta resep dokter seperti itu. Nah, kemarin itu di Masjid Nabawi itu, ya Allah, biasa ya kan kalau pas menjelang sholat itu kan kadang agak hening gitu kan, agak sepi. Ketahuan banget tuh yang batuk-batuk jemaah umroh itu ya. Nah, kalau di Masjidil Haram masih mending, kan agak rame gitu. Kalau di Masjid Nabawi itu kan gedungnya tertutup seperti itu. Ya Allah, pokoknya jangan lupa ini terkait dengan cuaca. Insya Allah cuacanya di bulan Januari atau tahun baru ini dan Februari juga ini masih musim dingin. Jadi sekali lagi bawa baju tebal, jaket, atau obat-obatan seperti itu. Jadi ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi masalah harga. Udah saya sampaikan ya kan, insya Allah itu juga ada sedikit kenaikan harga di bulan Januari di tahun baru. Kemudian yang kedua masalah cuaca itu dingin.
Jadi ini saja mungkin yang perlu saya jawab dan perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.